Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengubah malam menjadi pagi saja Allah mampu, apalagi cuma mengubah nasibmu. Mengatur alam semesta saja mudah baginya, apalagi hanya mengatur hidupmu. Menerbitkan matahari saja dia bisa, apalagi hanya menerbitkan harapan di jiwamu. Dekati Rabbmu, jadikan dia prioritas utama dalam hidupmu. Jangan berhenti berdoa, sebab hanya Allah yang paling kuasa dalam mengubah hidup dan masa depan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak itu belum tentu cukup, dan sedikit itu belum tentu kurang. Janganlah mencari kesenangan, akan tetapi carilah ketenangan. Jadilah hati ini selalu bersyukur, karena hanya dengan rasa syukur hidup kita akan tenang. Sahabat, jangan lupa bersyukur atas nikmat apapun yang engkau dapatkan hari ini. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi sahabat yang memiliki pasangan, karena pasanganmu adalah takdirmu, pilihanmu, rezekimu, maka hendaknya kalian saling menguatkan pada masa-masa sulit, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mendorong dalam istiqomah, karena tujuan kalian hidup bersama bukan hanya sekedar di dunia, tapi sampai menuju surga. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki suami ada di senyum istri, keselamatan suami ada di doa istri, kesuksesan suami ada di keikhlasan istri. Jika istrimu tidak ikhlas dan ridho, jangankan kamu sukses, bahagia saja kamu tidak bisa. Maka jagalah istrimu baik-baik, bahagiakan dia, sayangi dia, dan muliakan dia. Karena istrimu pintu rezekimu, pintu kebahagiaanmu, dan pintu kesuksesanmu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini 9 sikap istri yang menghambat rezeki suami, yang menjadi penghambat keuangan rumah tangga. Yang pertama, istri yang suka mengeluh atas rezeki yang diberikan suami. Yang kedua, istri yang jauh dari Allah. Ketiga, istri yang tidak menurut terhadap suaminya. Yang keempat, istri yang egois dan tidak melayani suami dengan baik. Yang kelima, istri yang suka membuka aib suami dan aib rumah tangganya. Yang keenam, istri yang menggunakan harta di jalan yang salah. Yang ketujuh, sombong dengan harta yang dimiliki. Dan yang kedelapan, kikir, tidak bersedekah. 9, istri yang tidak menjaga ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sahabat, dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 185. Dalam ayat tersebut sudah jelas bila mana kematian pasti akan menghampiri setiap manusia yang hidup di dunia. Mengenai waktunya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ajalnya mulai menjemput. Ingatlah sahabat-sahabatku, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Mulailah untuk memupuk kebaikan dan amalan untuk bekal di akhirat kelak. Itu karena tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri selain amal perbuatan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan neraka bagi manusia yang lalai dalam kehidupannya di dunia. Maka itu jangan pernah terlena dengan keadaan yang ada di dunia yang fana ini. Itu semua hanyalah bersifat sementara yang akan diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hai sahabat, banyak nikmat Allah yang kita lupakan, tetapi ujiannya yang sedikit yang kita hiraukan. Di manakah syukur kita? Sedangkan ujian itu juga adalah salah satu rahmat dari tanda kasih sayang Allah kepada kita. Gitu. Sahabatku, kasih orang tua sepanjang hayat, cinta anak sepanjang jalan. Begitulah kiranya kenyataan saat ini. Banyak anak-anak setelah beranjak dewasa enggan mengurus orang tuanya karena alasan kesibukan kerja atau bahkan karena telah berkeluarga. Sebagian anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo, sebagian lain menyewa perawat. Tentunya fakta ini tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua ketika dulu melahirkan dan merawat anak, telah mengandung yang terus bertambah hingga 9 bulan, hingga melahirkan dengan bertaruh nyawa. Selain itu, ayah bekerja membanting tulang penuh keringat. Pengorbanan mereka tidak dapat terbayarkan walau dengan segunung harta. Jika masih memiliki orang tua, datangilah. Jemput setiap doa baik dari lisannya yang pasti dijabah. Hai sahabat, suamimu adalah surgamu. Tapi jika suamimu bukan orang soleh, itu bukan urusanmu. Kelak ia akan masuk surga atau neraka. Akan tetapi baktimu, sayangmu, cintamu, taatmu kepada suamimu bisa memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski suamimu bukan orang yang soleh. Sahabat, kalau kamu tidak sholat, musibahmu lebih besar daripada iblis. Karena iblis menolak sujud pada Nabi Adam, sedangkan kamu menolak sujud kepada Robnya Nabi Adam. Sejatinya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Sang Pencipta, bukan bersenang-senang saja. Rumah tanpa lampu aja gelap, apalagi kuburan tanpa sholat. Sahabat, ketika seorang laki-laki merasa kesulitan, maka sang istrilah yang bisa membantunya. Ketika seorang laki-laki mengalami kegundahan, sang istrilah yang dapat menenangkannya. Dan ketika sang laki-laki mengalami keterpurukan, sang istrilah yang dapat menyemangatinya. Sahabat, sungguh tidak ada yang mempunyai pengaruh terbesar bagi seorang suami melainkan sang istri yang dicintainya. Inilah peran yang seharusnya dilakukan bagi seorang wanita menjadi seorang pemimpin. Bukanlah hal yang perlu dilakukan wanita, akan tetapi menjadi pendamping seorang pemimpin rumah tangga yang dapat membantu, mengarahkan, dan menenangkan adalah hal yang sangat mulia jika di dalamnya berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai sahabat, anak adalah suatu elemen penting dari keluarga. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 kunci kebahagiaan bagi seorang muslim, yaitu mempunyai istri yang saleha, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, dan pekerjaan yang tetap di negeri sendiri. Selain memiliki istri saleha, kriteria kebahagiaan keluarga juga diukur dari sifat sang anak. Bayangkan saja Anda mempunyai anak yang bandel dan nakal, pasti ketenangan keluarga juga akan terusik. Sebaliknya, jika seorang anak yang dididik sesuai agama semenjak kecil, maka ia akan tumbuh menjadi generasi
rabani dan qurani. Akhlaknya pun akan baik. Kelak anak tersebut bisa menjadi kebanggaan orang tua di dunia, dan mereka juga merupakan penolong ayah ibunya di akhirat. Sahabatku, laki-laki mana sih yang tidak ingin mendapatkan pasangan yang soleha? Pastinya seorang wanita yang soleha adalah idaman setiap laki-laki. Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia adalah harta dan sebaik-baiknya harta adalah wanita yang soleha. Dari hadis tersebut telah jelas bahwa kedudukan wanita soleha lebih mulia dibandingkan harta di dunia. Seorang istri soleha mampu menciptakan surga dalam kehidupan keluarganya. Ia patuh kepada suaminya, penyabar, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak-anaknya dengan ajaran agama, senantiasa menjaga melindungi diri dari perbuatan maksiat, dan tidak mengumbar aib suaminya. Sungguh suami manapun pasti akan jatuh cinta dengan istri yang soleha. Oleh karena itu sahabat, apabila hendak mencari istri, carilah yang baik akhlaknya sebelum melihat rupa, harta, dan kedudukan wanita tersebut. Sahabat, sedekah atau memberi pada orang yang tidak mampu tidak akan membuat kita menjadi miskin dan kekurangan harta. Sebab rezeki setiap orang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan rezeki jika sedikit memberi. Alih-alih mengurangi, sedekah justru akan membuat harta orang yang memberi menjadi banyak. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya sedekah dapat menambahkan harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Selain hadis yang saya sebutkan tadi, di dalam Al-Quran, Allah pun telah menjelaskan bahwa orang-orang bersedekah telah dijanjikan balasan sebanyak 10 kali lipat dari jumlah sedekah yang sebelumnya diberikan. Sahabat, ilmu pengetahuan memberi kita pemahaman mengenai pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana telah diberikan contoh Allah melalui firman pertama yang turun, bahwasanya Allah mengajari Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Selain itu, dalam surat Al-Majadalah ayat 11 menjelaskan mengenai kedudukan orang yang menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu. Tanpa ilmu, pengetahuan seseorang akan buta dengan apa yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jangan letih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sahabat, ketika seorang laki-laki merasa kesulitan, maka sang istrilah yang bisa membantunya. Ketika seorang laki-laki mengalami kegundahan, sang istrilah yang dapat menenangkannya. Dan ketika sang laki-laki mengalami keterpurukan, sang istrilah yang dapat menyemangatinya. Sahabat, sungguh tidak ada yang mempunyai pengaruh terbesar bagi seorang suami melainkan sang istri yang dicintainya. Inilah peran yang seharusnya dilakukan bagi seorang wanita menjadi seorang pemimpin. Bukanlah hal yang perlu dilakukan wanita, akan tetapi menjadi pendamping seorang pemimpin rumah tangga yang dapat membantu, mengarahkan, dan menenangkan adalah hal yang sangat mulia jika di dalamnya berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, sedekah merupakan amalan baik yang memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam pun disunahkan untuk bersedekah pada orang-orang yang tidak mampu.
Sedekah dapat membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Dan bagi orang yang memberikan sedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa keutamaan atau manfaat dari sedekah yang bisa dirasakan apabila sedekah dilakukan dengan ikhlas. Sahabat, perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun, pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya. Apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak? Untuk itu, marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Hai sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang pria untuk memilih perempuan yang baik agamanya. Beliau bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, yaitu agama, martabat, harta, dan kecantikannya. Pilih perempuan yang baik agamanya, jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Wahai sahabat muslimah, wanita adalah kunci kebaikan suatu umat. Wanita bagaikan batu bata. Ia adalah membangun generasi manusia. Maka jika kaum wanita baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pula lah generasi tersebut. Maka engkaulah wahai saudariku, engkaulah pengemban amanah pembangun generasi umat ini. Jadilah engkau wanita muslimah yang sejati, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, yang menjunjung tinggi hak Rabbnya, yang setia menjalankan sunnah Rasul. Hai sahabat, setiap orang muslim pasti ingin masuk ke dalam surga. Karena surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali bagi manusia. Tak ada manusia yang menolak untuk masuk ke dalamnya. Tidak mudah untuk meraihnya. Tentu harus dengan banyak beramal soleh, harus menempuh jalan yang terjal dan berliku, serta penuh tantangan dan ujian. Berbagai ujian harus dilewati untuk mendapatkan kenikmatan surga. Hai sahabat, surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali bagi seorang muslim. Tidak ada manusia yang tidak masuk ke dalam, di mana segala nikmat Allah sediakan di dalamnya, laki-laki atau perempuan. Di akhir zaman, di mana Rasulullah menerangkan banyaknya para kaum wanita yang rusak akhlak. Tentu hal tersebut membuat para wanita terjerumus ke lembah yang penuh dengan siksa. Namun sebaliknya, jika para wanita pandai menjaga diri dan banyak beramal baik, maka ia pasti akan dirindukan oleh surga. Pernahkah mendengar ayam berkokok di tengah malam? Kalau pernah, apa yang kita lakukan? Sahabatku, berdoalah ketika mendengar ayam berkokok di tengah malam. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, apabila kalian mendengar ayam berkokok di tengah malam, sesungguhnya dia melihat malaikat. Maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. Inilah 4 amalan kecil tapi besar pahalanya. Yang pertama, mendoakan kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Kedua, membaca 1 huruf daripada Al-Quran mendapat 10 pahala. Ketiga, memperbanyak zikrullah. Dan yang keempat, memperbanyak sedekah walaupun nilainya kecil sahabatku.
Itulah 4 amalan yang ringan tapi besar pahalanya. Semoga kita bisa melaksanakannya. Sahabat, jangan berteman kecuali dengan orang ini. Yang pertama, menjaga rahasiamu. Kedua, menutupi aibmu. Ketiga, menyebarkan kebaikanmu. Keempat, mengoreksi kesalahanmu. Jika kita tidak mendapatkan teman seperti itu, maka jangan berteman kecuali dengan diri sendiri.